Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah kajian Masjid Baitul Ma'mur yang semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada sore hari ini kembali kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, untuk suatu amalan yang paling afdal yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu talabul ilmi, mendalami agama, mempelajari agama dengan niatan untuk memahaminya dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama. Pada kesempatan yang berbahagia ini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kitab salat, kitab tentang salat, pembahasan yang terakhir tentang salat, yaitu hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci ketika melaksanakan ibadah salat. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan mengenai mubtilatus salat, pembatal-pembatal salat. Ada 15 poin yang kemarin kita sebutkan dari kitab Fikih Muyassar, perkara-perkara yang membatalkan salat. Yang pertama, apa saja yang membatalkan taharah. Yang kedua, tertawa dengan mengeraskan suara. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan salat. Yang keempat, lewatnya seorang wanita yang sudah balik atau keledai atau anjing berwarna hitam di hadapan orang yang salat antara dia dengan sutrohnya. Yang kelima, menutup atau membuka aurat dengan sengaja.
Yang keenam, membelakangi kiblat dengan sengaja, bukan karena salah dalam berijtihad. Kalau dia melakukan itu karena salah berijtihad dalam mencari arah kiblat, maka tidak mengapa dan salatnya sah. Yang ketujuh, ya, menempelnya najis, benda najis kepada orang yang salat dan dia tahu. Yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat atau salah satu syarat dari syarat-syarat salat sedangkan dia mengetahui. Yang kesembilan, melakukan banyak gerakan yang bukan bagian daripada salat dan kepentingan salat. Yang kesepuluh, bersandar dengan sengaja tanpa adanya uzur syar'i pada salat fardu yang mengharuskan seorang itu salat dengan berdiri tegak. Yang ke-11, sengaja menambah satu rukun fi'li yang sifatnya perbuatan seperti ruku' maupun sujud. Yang ke-12, dengan sengaja mendahulukan sebagian rukun salat dari sebagian yang lain, tidak tertib dalam menjalankannya dengan sengaja. Yang ke-13, sengaja mengucapkan salam sebelum selesai salat. Yang ke-14, sengaja melakukan perubahan makna pada bacaan salat, terutama bacaan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah merupakan rukun salat yang kita sudah bahas dahulu. La salata, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah. Bagi orang yang menjadi imam atau dia salat munfaridan, salat dengan sendiri. Apabila dia adalah seorang makmum, maka cukup bagi dia bacaan imam berdasarkan sabda Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imam fa qiraatul imam lahul qiraah." Barang siapa yang punya imam dalam salat, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Cukup bagi dia untuk mendengarkan lalu mengucapkan amin, mengaminkan ya bacaan Al-Fatihahnya imam. Yang terakhir, ya, merubah niat untuk membatalkan salat dan berazam untuk membatalkan salat. Ya, maka ketika sudah berniat dan berazam membatalkan salatnya, maka batallah salatnya. Karena niat ini merupakan rukun, ya, atau syarat yang harus ada sejak awal salat sampai akhir salat. Sebagaimana ibadah puasa juga demikian. Ya. Ketika di tengah-tengah salat dia merubah niat dan mengazamkan niatnya untuk membatalkan salatnya, maka batallah salatnya. Itu pelajaran yang kita pelajari pada kajian yang terakhir, ya, bulan lalu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang terakhir dalam bab ini tentang makruhatus shalah, perkara-perkara yang makruh dalam pelaksanaan ibadah salat. Apa hukum makruh? Kita sudah
Mengetahui mungkin makruh, ya kalau terlak begitu artinya dibenci. Ya. Secara ilmu fikihnya, suatu dihukumi makruh adalah perkara yang apabila meninggalkannya maka seorang itu mendapatkan pahala dari Allah. Namun jika melakukannya maka dia tidak berdosa. Termasuk hal ini yang akan kita bahas, makruhatus shalah, hal-hal yang makruh dilakukan saat sholat. Ini tidak berkaitan dengan sahnya sholat, sholatnya sah insyaallah, akan tapi tidak sempurna pahalanya disebabkan melakukan hal-hal yang makruh dalam ibadah sholatnya. Ada 13 poin. 13 poin yang akan kita pelajari insyaallah taala. Yang pertama, perkara yang makruh dalam salat yang pertama, al-iqtisaru 'ala al-Fatihah fi raq'ataini al-ulayain. Hanya membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kita sholat, baik sholatnya munfarid, sholat sendiri atau menjadi imam, ya, hukumnya makruh seseorang hanya membaca Al-Fatihah secara sengaja ini, ya. Dia tidak membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun Al-Fatihah ini rukun, gitu kan. Kalau sengaja dia tidak baca Al-Fatihah maka tidak sah salatnya. Mengulang kembali. Kita sampaikan dulu, dalam sunnah-sunnah salat adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini hukumnya apa kemarin? Sunnah salat. Tapi ketika seorang dengan sengaja, bukan karena lupa, secara sengaja hanya membaca surat Al-Fatihah saja pada rakaat pertama dan kedua, maka hukumnya makruh, kurang sempurna salatnya. Ustaz, dia kan enggak melakukan pelanggaran rukun salat. Ya memang dia tidak melakukan pelanggaran rukun salat, dia sudah membaca surat Al-Fatihah. Tapi secara sengaja tidak membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Kenapa makruh? Li mukhalafatihi sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah menyelisihi sunnah. Sunnah yang kita maksud adalah kebiasaan yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak dinukilkan kepada kita sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca surat Al-Fatihah saja pada rakaat pertama dan rakaat kedua pada salat-salat beliau. Ya. Bahkan yang masyhur dan semua kita mengetahui, begitu panjangnya bacaan, ya, surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada salat malam beliau. Ya, beliau membaca surat Al-Baqarah, lalu membaca surat An-Nisa, lalu membaca surat Ali Imran. Ya, itu berapa juz itu? Ya, masya Allah. Ya, panjang. Bacaan salat sunnah yang paling ringan yang beliau lakukan itu salat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Yang beliau baca adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Setahu saya bacaan salat yang paling ringkas yang Nabi baca pada salat sunnah beliau adalah surat Al-Kafirun
dan surat Al-Ikhlas. Ini beberapa tempat ada sunnah membaca surat ini, seperti salat tawaf, habis tawaf salat sunnah 2 rakaat itu membacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Ya, tidak diriwayatkan setahu kita dari Nabi SAW bahwasanya beliau secara sengaja tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Akan tetapi kalau seorang qadarullah lupa, ya, tidak membaca surat, ya, bukan karena kesengajaan, apa yang harus dilakukan? Tidak harus sujud sahwi, sebab bacaan surat selain Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah salat. Ketika seorang meninggalkan sunnah salat, maka tidak ada keharusan baginya untuk, ya, melakukan sujud sahwi. Berbeda kalau meninggalkan rukun dan syarat atau wajib salat. Taib. Yang kedua, terkait Al-Fatihah juga, mengulang-ulang Al-Fatihah pada satu rakaat. Jadi membaca Al-Fatihah tapi diulang-ulang Al-Fatihahnya itu, ya. Tanpa adanya hajah, tanpa adanya kebutuhan. Adapun apabila sesekali dia butuh untuk mengulang beberapa ayat bacaan Al-Fatihah karena belum hadirnya hati dia ketika membaca pertama kali, maka diperbolehkan, tidak mengapa insyaallah. Ya, akan tapi tidak menjadi kebiasaan. Dan hendaknya dia juga mengkhawatirkan was-was dari syaitan. Pastikan bahwa yang dia lakukan itu bukan was-was dari syaitan, ya, sesekali dia lakukan untuk menambah al-khusyuk, kekhusyuan dia dalam salatnya, ya. Nah, kemarin ada sebuah kejadian, ya, tidak lama, Jumat kemarin kalau tidak salah, ya, imam di Masjidil Haram Syekh Mahir Al-Mu'ayqili hafizahullah, ketika memimpin salat Jumat masih membaca Al-Fatihah, belum selesai tiba-tiba beliau pingsan, ya, hafizahullah, kecapean. Ketika khutbah saja sudah kerasa beliau sudah kecapean. Ketika memimpin salat baru Al-Fatihah beliau tidak kuat dan pingsan. Akhirnya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah maju ke depan lalu melanjutkan bacaan Al-Fatihah yang sudah diselesaikan oleh Syekh Mahir Al-Mu'ayqili. Tidak mengulang dari awal baca surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada khilaf di antara ulama tentang kejadian seperti ini. Seandainya imam, ya, tidak menyelesaikan Al-Fatihah, dilanjutkan oleh makmum yang di belakangnya langsung maju ke depan, nah, apa yang dia lakukan? Ini khilaf di antara para ulama ahlul ilmi tentang masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i dia harus mengulang dari awal Al-Fatihah, diulang Al-Fatihahnya dari pertama, dari awal. Dalam mazhab Hambali tidak, cukup bagi dia untuk melanjutkan saja, ya, apa yang telah dibaca oleh imam. Kenapa? Dalilnya hadis Nabi, man kana lahul imam fa qira'atul imam lahul qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Maka imam sampai mana tadi, makmum melanjutkan apa yang dibaca oleh imam. Dan makruh hukum asalnya mengulang-ulang Al-Fatihah tanpa adanya hajat atau kebutuhan. Dan itu yang dilaksanakan oleh Syekh Sudais. Jadi beliau tidak mengulang dari awal, tapi melanjutkan bacaan imam. Ini tambahan faedah. Karena ada hukum asal dalam mazhab Hambali, makruh hukumnya mengulang-ulang Al-Fatihah tanpa adanya hajat. Hatta imam seperti itu kondisinya, maka cukup bagi makmum tadi yang maju ke depan menggantikan imam melanjutkan bacaan imam. Tidak harus mengulang dari awal Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga,
Perkara yang makruh yang ketiga dalam salat, al-iltifatul yasiru fi shalah bila hajah. Jadi menengok sedikit dalam salat tanpa adanya hajat. Menengok yang tidak sampai menyebabkan tubuhnya ini ya berpindah dari arah kiblat. Nengok kepalanya sedikit ya. Tanpa adanya hajat atau kebutuhan. Ini hukumnya makruh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang iltifat fi shalah, orang yang menoleh ya, memalingkan mukanya bukan badannya, wajahnya ya dalam salat, maka beliau bersabda, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ikhtilas, sebuah pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Dicuri salatnya dengan dipalingkan pandangannya tanpa adanya hajat atau kebutuhan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Akan tetapi apabila iltifatnya ini, jadi nengoknya ini karena sebuah hajah atau kebutuhan, ini iltifat yang yasir ya. Tadi yang tidak sampai memalingkan tubuh ini, badan dari arah kiblat, hanya nengok seperti ini misalkan, atau begini ya, tidak sampai seperti ini. Kalau sampai seperti ini berarti memalingkan badan tubuh dari arah kiblat, dan itu membatalkan sholat. Kita sudah bahas kemarin. Tapi sekedar nengok sedikit begini, nah, tapi karena ada hajat atau kebutuhan, maka tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat, tidak makruh juga dalam sholat. Misalkan seorang ibu ya ketika sholat memastikan anaknya ya, kok nggak ada suaranya ya, dia noleh sedikit untuk memastikan anaknya ya, sedang apa, maka diperbolehkan insyaallah taala, tidak mengapa, tidak makruh. Dan ini yang pernah dilakukan juga oleh salah seorang imam Masjid Nabawi, guru kita Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi hafizahullah. Ya, beliau pernah ya, itu viral juga beritanya atau videonya gitu ya. Mungkin sebagian orang menganggap aneh, wah ini sholat kok nengok-nengok gitu. Dan ini perkara yang boleh ketika ada hajat atau kebutuhan. Beliau menoleh ke kiri begini ya, untuk memastikan apakah di belakang imam itu ada petugas yang memang bertanggung jawab untuk membenarkan imam atau tidak. Sebab beliau ingin membenarkan bacaan imam yang keliru. Jadi bukannya main-main, tidak, tapi beliau ingin memastikan apakah Syekh Fulan, saya lupa namanya, yang bertugas khusus untuk meluruskan bacaan imam kalau keliru ya, ada atau tidak. Ketika ada maka beliau diam, karena akan diluruskan oleh petugasnya. Ini Masya Allah, jadi ada petugas khusus. Dia bukan imam, tapi tugas dia meluruskan bacaan imam seandainya ada kekeliruan. Beliau memastikan saja, ketika ada maka beliau ya tidak jadi meluruskan bacaan imam karena sudah dibenarkan oleh petugasnya. Maka ini praktek yang diperbolehkan dan tidak makruh, sebab menolehnya karena ada hajat. Demikian pula dahulu dikisahkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sesam salat membawa cucu beliau Umamah ya, bintu Al-As bin Rabi', cucu beliau dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat ya, Nabi itu sujud lama sekali ya. Maka sahabat ini nggak sabar gitu kan ya, beliau ngangkat kepala, dia sujud ngangkat kepala gitu. Untuk memastikan ada apa sama Nabi, jangan-jangan pingsan atau apa. Ternyata beliau lihat ada cucunya Nabi naik di atas kepalanya Nabi, sedang mainan di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi angkat, ini cucunya bisa terjatuh ya, maka beliau sujud kembali. Ini contoh perkara yang mubah ya, menoleh kepala, harusnya belum angkat sujud tapi sudah angkat sujud untuk memastikan
apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak makruh, diperbolehkan. Ya. Taib. Yang keempat, kata beliau, taghmidul ainaini fi shalah. Memejamkan kedua mata ketika salat. Memejamkan kedua mata ketika salat. Alasannya, kata beliau, li'anna dzalika yushbihu fi'lal majus 'inda ibadatihim an-niran. Karena hal tersebut menyerupai perbuatan orang-orang Majusi ketika mereka beribadah menyembah api. Mereka melakukannya dengan apa? Menutupkan kedua mata mereka. Waqila yushbihu fi'lal yahudi aidan. Ada yang mengatakan juga karena perbuatan itu menyerupai perbuatannya orang-orang Yahudi. Baik yang pertama ataupun yang kedua, kita dilarang untuk tasyabbuh, menyerupai suatu amalan yang merupakan kekhususan orang-orang kufar, seperti beribadah dengan manggut-manggut. Ini silakan antum lihat siapa yang melakukannya. Ya, di tembok ratapan, yang kata mereka sebut tembok ratapan di Masjid Al-Aqsa, mereka membaca dengan memanggut-manggutkan kepala mereka. Ya. Dan mereka punya ibadah dengan cara memindahkan dosa kepada ayam. Orang Yahudi ini memindahkan dosa apa? Dengan memindahkan dosanya ke ayam. Jadi ayam berwarna hitam, mereka angkat-angkatkan ke kepala mereka sambil membaca bacaan ini sebagai bentuk istighfar mereka dan memindahkan dosa mereka ke ayam. Ini dosa dipindah ke ayam. Allah musta'an. Baik, kembali ke memejamkan mata. Ini apabila dilakukan dengan niatan untuk ta'abudan, dengan niat untuk apa? Beribadah. Ya, akan tapi kalau sesekali orang memejamkan mata karena ada hajah, ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Pas sujud misalkan ada debu di situ, pejamkan matanya, takut apa? Matanya kemasukan debu, maka tidak mengapa, insyaallah tidak termasuk daripada perkara yang makruh ini. Tapi ketika dia berdoa dalam sholatnya ya, dengan memejamkan mata, ya, maka ini bukanlah kebiasaan Nabi SAW, bahkan kebiasaan orang-orang Yahud ya, ketika mereka beribadah. Maka kita dilarang untuk menyerupai amalan-amalan yang khusus yang diamalkan oleh mereka. Nah, yang kelima, makruh yang kelima, iftirashu dzira'aini fi sujud. Jadi membentangkan kedua tangan ketika sujud ke lantai maksudnya. Jadi zira' itu ini Pak, lengan dari ujung sampai ujung siku, ini lengan, zira' bahasa Arabnya. Nah, makruh hukumnya membentangkannya ke lantai seperti ini ketika sujud. Gimana caranya Pak? Mohon maaf. Misalkan ini lantai ya, lantai. Nah, sholat dengan merapatkan dhira' lengan ini ke lantai seperti ini, ditempelkan begini Pak. Siapa yang bisa praktekkan? Mas, mohon maaf, jangan praktekkan Mas, misalnya Mas. Nah, mohon maaf, bisa diperhatikan lengannya ini ditempelkan ke lantai. Jazakallahu khair. Itu maknanya. Dan itu hukumnya makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." I'tidallah kalian dalam sujud, tegak. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi.
Dan janganlah seorang dari kalian ya membentangkan kedua lengannya sebagaimana al-kalb, hewan anjing, membentangkan kedua tangannya ketika duduk. Lalu bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika sholat? Sunnahnya mengangkat. Jadi sikunya ini diangkat, Pak. Ya. Setelah diangkat, kalau itu sholatnya sendirian, tempatnya luas, maka dijauhkan dari punggung ini, dari perut, dari punggung, diangkat. Kalau posisi tangan ini sejajar dengan daun telinga, ya, atau naik sedikit juga boleh, ya. Kemudian posisi tangan, siku ini diangkat dan dijauhkan dari lambung. Ini kalau sholat sendirian, ya. Tapi kalau sholat jamaah ya jangan, temannya kesikut semua, gitu. Nggak boleh, balas zolim antum, mengganggu saudara yang sama-sama sholat. Tapi sholat sendirian, tempatnya memang luas, mencukupkan seperti itu. Tangan diarahkan ke kiblat, ya, diletakkan sejajar dengan daun telinga atau pundak. Kemudian diangkat ini siku ini dan dijauhkan dari punggung. Posisi lurus antara pundak, punggung dengan sampai kepala, ujung kepala, leher, kepala, sujud dengan 7 anggota tubuh yang disyariatkan, jidat, kemudian hidung, ini bagian kepala, kemudian 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki dan 2 lutut. Ini 7 anggota badan yang digunakan untuk sujud. Nah, makruh meletakkan tangan, ya, di lantai seperti ini yang Nabi samakan dengan mohon maaf, hewan anjing yang membentangkan tangannya ketika duduk di tanah. Nabi melarang. Lah kalau sholatnya itu jamaah gimana Ustaz? Itu tetap diangkat, tidak dilebarkan, tapi diangkat seperti ini, didekatkan ke punggung, tidak diletakkan di lantai. Begitu saja. Bedanya cuma tidak dilebarkan, karena itu memang tidak memungkinkan pada sholat jamaah. Taib. Yang keenam, kasratul abthi fi shalah. Banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat, ya, yang itu dapat mengurangi kekhusyuan dia dalam sholatnya, ya. Kalau sebagian santri itu garuk-garuk kepala, ya, ada yang ikhwan tuh pegang-pegang jenggot begini, ngapain dipegang jenggotnya? Ini enggak ada hajah gitu ya. Ya. Nanti ngelihat sarungnya dibenerin, ya. Ya kalau takut melorot sih beda kan, di sini pegangin, dikencangkan. Tapi ini enggak, ini kurang rapih, dirapihkan, begini-beginikan sarungnya. Nah, ini tindakan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, yang itu tidak ada hajat dengan sholat. Dan ini tentu mengurangi kekhusyuan sholat. Bahkan salah satu tanda dia nggak khusyuk dalam apa? Sholatnya. Dulu para ulama salaf itu ketika sholat itu kayak kayu, ya, saking khusyuknya dalam sholat. Sahabat Abdullah bin Zubair rahimahullah sangat terkenal dengan hal ini. Beliau itu kalau sholat kayak kayu gak gerak-gerak, khusyuk sholat, berdiri lama, sampai suatu saat ada burung hinggap di kepala beliau. Dikira apa? Kayu, berdiri lama gak gerak-gerak sholat. Nah, coba kalau goyang sana, goyang sini, lihat bawah, nanti begini lagi, itu burung gak mau apa? Hinggap di situ.
Ini jelas orang gitu kan. Hah? Ini subhanallah. Ya, tentu kita seperti itu. Akan tapi ya sebagian ada yang masih belajar, maka perlu untuk mengingat hal ini. Hal yang sia-sia yang tidak ada hubungan dengan salat, kurangi sebanyak mungkin untuk banyak-banyak bergerak. Hingga sebagian ulama memberikan batasan. Ada yang 3 kali gerakan. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, maksimal 3 kali gerakan, setelah itu batal salatnya. Akan tapi kita sampaikan pembatasan ini ijtihad dari beliau dan ulama-ulama seperti beliau, tidak ada nas khusus tentang pembatasan jumlahnya. Akan tapi jelas hukumnya makruh, dan kalau terlalu banyak mungkin memang benar bisa membatalkan apa? Salat seseorang. Ya. Yang ketujuh, at-takhassur, meletakkan tangan di pinggang. Atau di lambung. Meletakkan tangan di pinggang atau di lambung. Bahkan ada hadisnya di riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, nuhiya, atau sahabat Abu Hurairah mengatakan, nuhiya an yusalliya rajulu mukhtasiran. Kata sahabat Abu Hurairah, dilarang seorang itu salat dengan mukhtasiran, meletakkan tangannya di lambungnya. Kemudian beliau bawakan di sini ada ilat sebab larangannya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga, ya, bi annal yahuda taf'aluhu, karena orang-orang Yahudi melakukan perbuatan tersebut, meletakkan tangan di lambung seperti ini, ya, atau seperti ini. Seperti ini kan tak mungkin lah orang sholat begini. Meletakkan tangan di lambung. Mana lambung? Ya, dimiringkan. Namanya mukhtasiran. Ya, kayak mau membawa apa namanya? Badik gitu ya. Gitu kan? Salat bawa badik boleh enggak, Pak? Hah? Boleh. Apa enggak boleh? Yang penting jangan dikeluarin badiknya itu. Orang Arab itu punya adat dalam acara resmi termasuk sholat, ya. Sebagian Arab, Yaman, Oman masih pakai adat itu punya pedang khusus, pisau, bukan pedang, pisau kecil yang agak melingkung begitu, ya apa namanya saya lupa. Itu memang adat gitu. Sholat Jumat, sholat itu ya pakai itu, nggak akan dikeluarkan itu, hanya untuk apa? Pelengkap sebagai perhiasan. Dan itu adat istiadat, nggak masalah. Kita nggak mengingkari hal seperti itu. Ya, kalaupun di sebagian masyarakat kita mungkin, ya, ada yang masih melaksanakan adat seperti itu, pakai badik gitu kan, ya, depan, ya, orang Jawa di belakang, ya, kerisnya, ya, badik depan. Orang Arab depan besoknya itu, bukan di belakang, depan, ya, nggak main belakang, main depan. Nggak apa-apa, itu adat istiadat yang dalam syariat diizinkan, tidak masalah. Ya. Sebagian orang Arab pun sampai sekarang masih melakukan tradisi itu, sebagiannya, tidak semuanya. Ya, dan tidak dilarang. Tapi ketika sholat, makruh hukumnya mukhtasiran, meletakkan tangan di lambung, samping seperti ini. Saya dulu lihat sebagian teman dulu sholat, tapi meletakkan tangan di lambung ketika ketika bersedekap. Saya belum tahu dalilnya. Kalau teman-teman punya informasi tentang dalilnya apa, seandainya ada, bisa informasikan ke kita. Jazakumullah khairan. Nah, dan hadis ini riwayat Bukhari, jadi sahih sekali gitu loh. Jadi apa yang memalingkan hingga malah menjadikan mereka sholat dengan meletakkan tangan di lambung? Ini hadisnya sahih Bukhari, sangat sahih sekali. Kata sahabat Abu Hurairah, nuhiya an yusalliya rajulu mukhtasiran. Kata sahabat Abu Hurairah, seorang itu dilarang
salat dengan mukhtasiron, meletakkan tangannya di lambung. Ucapan Abu Hurairah, seorang itu dilarang. Hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah, tapi marfu'un hukman. Hadisnya marfu' hukumnya secara hukum. Sebab ucapan Abu Hurairah ini seorang dilarang, maka tidak mungkin yang melarang itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat ini yang mengatakan seperti itu. Meskipun lafadznya mauquf sampai Abu Hurairah, tapi hukumnya marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita istirahat dan kita lanjut ba'da salatil isya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab.